Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala mudhinya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kulatil ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Saya ini sama istri saya berdua masih kecil. Saya cinta banget sama dia sampai saya cium-cium tangan dulu. Makasih udah nemeni saya selama ini. Malah dia malu-malu dia. Sob, yang bisa memuliakan suami itu istri, sob. Dan yang bisa menghancurkan suami juga istri juga gitu. Nah itu dia. Jadi tergantung kita. Dan kalau kita minta istri kita hanya jadi pelayan kita, memenuhi kewajibannya, itu kita akan banyak kecewa. Saya nggak mau kecewa. Saya udah ngomong istri saya, Jang udah bilang kamu mau menjalankan kewajibanmu, mau enggak, saya sudah ikhlas ridho gitu. Jadi saya ikhlas dan ridho, dan saya hanya cari kebaikan aja. Jadi dalam otak mindset saya tidak nyari-nyari lagi yang lain gitu. Ngerti maksudnya? Kalau contoh ya, jadi saya tidak marah dengan dia. Kenapa? Supaya dia bisa masuk surga gitu. Bayangin ya, suami yang nggak ridho itu menyebabkan istrinya masuk neraka. Saya nggak mau gitu, tidak terima, dan saya nggak mau itu. Jadi sekarang saya udah nyatakan ke dia bahwa saya ridho dan ikhlas. Dia mau jalankan kewajibannya, syukur. Nggak jalankan juga nggak apa-apa gitu. Kenapa? Saya lihat perjuangan dia luar biasa, sob. Bayangin ya, 12-13 tahun lalu saya bangkrut gitu. Semua saudaranya bilang, wah, ngapain lu sama Ridwan gitu. Jadi itu yang menyebabkan gini loh. Bagi Anda istri ya, kita ini kemarin ada ini adiknya dia. Ternyata istri saya itu yang paling baik, yang paling sabar, yang paling cinta sama saya ketika dia sakit ini. Jadi kita tahu istri kita tuh bener-bener sayang sama kita ketika kita sakit gitu. Tapi mudah-mudahan ya, nggak tahu ya kalau perempuan sekarang seperti apa gitu. Kalau perempuan dulu kan luar biasa gitu, seangkatan saya lah gitu. Nah, ketika saya susah pun dia masih mensupport saya, bayangin loh. Jadi saya sekarang bisa kayak gini, masih bisa balik lagi, bisa kaya lagi gitu. Itu bukan karena gimana. Salah satu bantuannya apa? Istri saya tenang gitu, tidak membuat ribut. Kalau saya gini ya, kalau saya dapat musuh apapun di luar, itu saya nggak pernah takut gitu. Jadi saya kalau musuh apapun di luar saya, tapi kalau saya rumah tangga saya berantakan atau rumah tangga saya chaos, ada masalah, saya bunda gulana gitu. Jadi saya lebih suka menghadapi musuh sebesar apapun di luar daripada bermasalah dengan istri saya gitu. Dan istri saya sudah menjalankan peran itu ketika saya bangkrut gitu. Di saat orang-orang merendahkan saya, terus memberikan keyakinan bahwa saya bakal bangkrut, dia sendiri yang yakin gitu. Saya yakin suami saya bakal bangkit, itu dia. Ya, cuman kadang-kadang saya ngasih trik juga gitu. Yakin Jang, bentar lagi kaya gitu loh. Sehingga alhamdulillah, kita suami harus pintar. Padahal saya di depan istri saya buka trik juga ya. Kita harus pintar-pintar gitu. Udah di cloning soalnya. Jadi istri itu senang, harus kita jago ngerayu gitu loh. Ngasih iming-iming yang tapi yang nyata gitu loh. Bayangin coba, pas lagi selesai, Mas gini kok kita gak kayak dulu lagi. Kita naik pesawat juga dulu enak-enak semua, sekarang low cost carrier naik pesawatnya gitu. Kemana-mana ini, kalau dulu kemana-mana pakai apa? Pakai tour operator gitu loh. Kalau travel itu. Sekarang kok enggak gitu. Backpackeran, itu bukan backpackeran ya, jalan sendiri lagi loh. Ya, tapi ternyata nikmat aja. Tapi bilang, gampang Jeng, sedikit lagi aja saya sukses gitu. Contoh saya bulan Mei, Jeng jangan ini. Bulan nanti Januari, Desember Januari, sukses. Dan itu kalau dia tanya, dia di sebelah, dia udah bosan dasar katanya. Itu udah diomongin bukan sekarang, 5-10 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya gampang rayu istri itu supaya mendukung kita. Rayu aja habis-habisan. Jadi jangan jago ngerayu di luar. Anda yang penting apa? Harus jago ngerayu di dalam dulu. Jadi dengan istri, jadi dia kasih harapan gitu, dia udah senang dia. Padahal hidupnya kita lagi susah sebenarnya. Terus yang kedua, jadi laki itu harus punya visi gitu. Sehingga istri kita yakin. Kalau Anda nggak bisa yakinkan istri, meskipun dia ngomong enggak, pasti dalam hati yakin suami saya adalah suami yang terbaik. Suami saya akan bawa saya dan anak-anak menjadi keluarga yang lebih hebat. Sehingga apa? Sehingga dia ada keyakinan tidak ninggalin saya gitu loh. Tidak dari kiri kanan, tidak curhat sana sini gitu. Jadi ketika saya lagi bangkrut, istri saya masih bertahan gitu. Padahal keluarganya dia udah Yun, nikah aja, saya cari ini jodoh, kurang ajar ya coba. Tapi itu saya nggak marah dengan ipar saya diomong gitu, dengan keluarga saya. Kenapa? Itu motivasi, sob. Dan saya kata orang dibilang bangkrut, kamu gak bakal bangkit. Saya tetap otak saya nolak. Jadi kalau Anda contoh ya, kalau Anda sering digoblok-goblokin orang dan Anda terima, diam aja. Terutama yang pinjol, yang apa, kamu brengsek, Anda jangan terima. Otak langsung diblok supaya tidak masuk menjadi belief, keyakinan kita. Kalau udah yakin, ketanam di otak bawah sadar sini bahwa kita orang gagal gitu. Dan saya dari dulu tidak pernah merasa gagal gitu. Saya hanya belum berhasil. Itu dia kuncinya. Dan sekarang ternyata apa? Untuk bagi Anda para istri suami ya,
ketika saya udah ikhlas seperti itu, saya tidak berusaha untuk nyari apapun lagi. Saya sekarang ini biasa aja, biarin aja, Allah yang menentukan, nuntun kita gitu. Jadi ya itu tadi, jadi perasaan cinta ini kadang-kadang sayang ini terus-terusan tumbuh, meskipun ya kita sering jalan berdua segala macam-macam, quality time penting ya. Jadi intinya, dan ketika saya sakit pun dia tetap setia didampingi saya gitu. Jadi itulah istri yang baik, memberikan semangat pada suami. Jadi sukses, wahai Pak istri ya, ini hanya ini ya, suksesnya suami itu salah satu sebabnya dikarenakan istri gitu. Terus gagalnya suami, brengseknya suami itu salah satunya di ini juga. Jadi istri itu kadang-kadang, perempuan itu ya kan tulang rusuk ya. Ini saya dapat satu nasihat ya. Kalau kita diamkan istri kita bengkok terus, itu akan nusuk jantung kita gitu. Kata siapa tulang rusuk itu lemah? Enggak, dia melindungi jantung. Jadi kalau filosofinya, istri jangan pikir oh istri itu tulang rusuk, itu melindungi diri kita gitu. Jadi filosofinya istri itu melindungi diri kita. Tapi kalau dia terlalu bengkok, Anda diamkan, itu bisa nusuk jantung. Tapi kalau Anda ini terlalu keras, itu bisa apa? Bisa patah dia. Jadi intinya apa? Harus jago. Jadi antara merayu dan juga ketegasan harus sama, seimbang gitu. Karena sudah nyampe dokter, karena mohon maaf ya, ini saya bahas tentang ini ya, tentang kemesraan gitu. Kemesraan ini jadi kalau ada salah saya pasti banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.